Kawan-kawan Infek, hari ini adalah kita akan menuju lagi ke Gunung Ciung. Jadi ini adalah video kedua ya dari serial video mulai jadi petani. Dimana di part 2 ini kita akan menyaksikan ya penanaman bibit kapulaga dan cengkeh. Pertama kemarin kita menyaksikan proses persiapan lahan ya sebelum penanaman bibit. Nah, sekarang kita akan melihat penanaman bibitnya. Untuk teman-teman yang sebelumnya belum melihat part 1 tentang persiapan lahan ya, bisa dicek di linknya lagi. Ini video sebelumnya di channelnya Infek. Ya, penanaman bibit ini akan memakan waktu 1 minggu ya. Untuk luas 1 hektar terdiri dari 5.000 kali 2 pohon kapulaga dan 500 pohon cengkeh. Yuk kita ke kebun. Oke kawan-kawan, ini sebagai tanaman seling dari kapulaga kita adalah cengkeh ya. Nah, cengkeh ini sendiri bagus sekali juga di ketinggian perbukitan ya, di atas berapa 300 mdtl ya, 800 mtd di atas meter di atas permukaan laut. Nah, cuma ini, nah tuh kawan-kawan, ini contoh cengkeh yang mati ya. Nah, jadi memang ada dari yang kita tanam tuh ada saja mungkin 10-20% yang mati. Biasanya penyebab macam-macam, salah satunya adalah cacing nematoda ya, yang merusak akar ya. Oke, teman-teman. Ya kawan-kawan, ini memang kurang subur ya, terlalu terawat, kurang terawat ya, tapi tetap kapulaga di waktunya berbuah ya, musimnya berbuah. Tapi yang bagusnya kita harus bersihkan gulma ya, dan daun-daun yang menutupi buah dan bunganya ya. Iya Kang. Dan ini namanya jenis pohon hibrida nih. Hibrida, ciri khasnya jadi, panjang ya, panjang tandannya. Dan ini buah-buahnya agak besar tuh. Buahnya agak besar ya, kawan-kawan. Nih hibrida. Dan ini kontinu. Dan ada yang muda, ada yang pentil, ada yang bunga. Oke. Jadi dia kontinu ya, tiap ini ada yang ini selesai untuk panen besar. Ini anggap ini di bulan ini panen besar. Ya. Selesai sampai Januari nih. Ya. Mulai nanti menyusul jadi bulan September udah mulai ke panen besar sampai Januari ya, untuk hibrida ya Kang ya. Iya. Oke. Bagus nih. Dan ini perawatan hanya 20%, belum kalau dirawat ini bisa lebih tinggi. Lebih bagus lagi ya. Berarti kurang apa Kang? Kurang ini ya, pembersihan kurang ya. Pembersihan ini. Karena memang kita belum fokus. Belum fokus ya. Nah, untuk yang saat ini kita insya Allah ke depannya. Insya Allahnya kita ini. Lagi. Karena ini harusnya kan ini kan di penjarangan nih. Iya betul. Ini dihabiskan, dijarangin supaya buah dan bunganya itu nggak kejepit kayak gini nih. Oh iya. Jadi nggak kecil kayak gini. Ya. Biar lebih vulgar lagi. Ya. Kawan-kawan Infek, hari ini kita lihat lagi kebun kita. Sudah mulai penanaman nih Kang ya. Sudah mulai penanaman, nanti kita lihat di situ ada penanaman. Ayo kita sama-sama kita lihat yang sudah mulai dikerjakan oleh para petani kita. Wah, curam. Nah ini teman-teman penanaman. Jadi kita kemarin memutuskan untuk 1-2 batang per satu apa istilahnya Kang? Satu lubang apa? Satu lubang 2 batang ya. Kita lihat. Ya, jadi kita udah mulai. Ya. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat yang sedang proses nanam ya. Ini kita lihat ya, tanaman. Ini jenis hibrida, kapulaga hibrida. Ini kapulaga hibrida, penanaman 1 lubang 2 batang ya. Ya, setelah digali, cangkul, gali,
kemudian ditutup. Ya. Jarak tanam kira-kira 1 meter. Ini udah ada lubang 1 meter, ditanam lagi. Nah itu kalau kita lihat di akarnya udah ada tunas ya Kang ya. Iya. Mempercepat tunas. Ini dalam jangka 1 tahun ini udah nggak ada lahan lagi. Nanti itu akan rapat semua. Rapat ya. Rapat semua. Ya. Jadi full tanaman kapulaga. Ini Pak, nanti ini posisi ini. Ini proses menanam ya. Nanti kita lihat beberapa yang sudah ditanam. Dua batang per lubang ya. Ya tujuannya biar mempercepat anakan, banyak anakan. Ya. Banyak rumpun. Mempercepat anakan, banyak rumpun ya. Supaya ada teman gitu. Pemupukan kapan Kang? Nanti? Pemupukan sih nanti 2 minggu. 2 minggu lagi ya. Ya, ini penanaman jarak 1 meter. Nanti setelah 1 tahun kita harapkan sudah rapat ya, dengan tanaman anak-anaknya ya. Dan nanti buat pohon ininya, buat pohon kerasnya kita tanam pohon cengkeh. Nanti jarak 10 meter kali 10 meter. Ya. Dan ini kita udah persiapkan. Nah ini Kang, tanaman cengkehnya 1 meter kali 1 meter. Ini di antara ya. 10 kali 10. 10 kali 10 ya. Iya. Jadi 10 kali 10 untuk buat tujuannya nanti buat peneduh juga ya. Dan semua tahulah hasil. Secara ekonomis memang cengkeh ini bagus ya. Tidak kalah dengan kapulaga dan juga berguna untuk kapulaga sebagai tanam peneduh ya. Iya. Yuk kita lihat lagi penanamannya. Ya. 2 batang untuk 1 lubang. Ya, setelah lubang kemudian tanam. Cengkehnya langsung tanam juga sekarang Kang ya? Boleh. Kita lihat juga. Oke ya. Kawan-kawan, lubang cengkeh lebih besar ya Kang ya? Lebih besar untuk masukkan sekalian polybagnya ditanam ya? Polybagnya nanti dibuka dan penanamannya itu jadi jangan terlalu dalam Pak kalau untuk cengkeh. Cengkeh jangan terlalu dalam ya, kenapa Kang? Jadi kalau ke dalam itu lama-lama akarnya itu busuk. Oh, jadi gitu. Karena memang akarnya kan masih muda. Ya. Sengaja agak dangkal ya. Jadi 10% dari polybag itu usahakan ada di atas permukaan. Oke. 10% dari polybag itu teman-teman harus ada di permukaan tanah ya. Karena kalau cengkeh itu kalau kebanyakan terlalu dalam, bahkan jangan tunjang nanam yang udah besar juga mati. Ya. Karena itu tadi yang lebih rentan sama nematoda sutra. Nematoda sutra ya. Sutra. Cacing nematoda ya. Jadi kulit akarnya itu habis. Ya. Menyerang kulit akar ya. Oke. Ini jadi tujuannya ketika nanti pohon cengkeh ini sekitar 3 tahun udah besar, jadi untuk yang tanaman-tanaman yang ini kita coba penjarangan juga yang tanaman-tanaman hutan ya. Teman-teman kalau lihat ini sekarang memang tanamannya masih banyak ya, rapat peneduh kapulaga saat ini ya. Namun kita juga siapkan cengkeh ya untuk tujuannya juga peneduh nanti ya. Selain kita mendapatkan hasil biji cengkehnya, juga nanti sebagai peneduh kapulaga. Karena seperti yang di bagian 1, video kita bagian 1, kita jelaskan kapulaga ini hanya bagus dengan peneduhan sekitar matahari cuma sekitar 30-70% gitu ya maksimum Kang ya. Tidak boleh terlalu banyak. Jeruk tingkang. Jeruk ting. Oke, kasaran gitu.
Nah ini jadi jangan terlalu full, buat cengkeh itu jangan terlalu full Ya. karena yang lebih berfungsi itu nanti akar yang dari atas. Akar yang dari atas ya. Ini ya. Di pajolan kan bising kayak hujan Padatin ya. mm-mm. Ya, padatin dulu Iya, kawan-kawan. terus bikin saluran kayak gitu biar air enggak Oh ya, jadi dibikin apa istilahnya itu, kalinya gitu apa ya, saluran air ya, itu supaya tujuannya tanah nggak keras. nggak keras ya. Dan ya karena kalau ada air Nah, dia kan mengeraskan tanah gitu ya. kan miring juga. Ya, ya. Itu kawan-kawan ilmunya, tambah ilmu. Sudah? Ya, atas parantos. Ini masih kapulaga hibrida ya Kang ya. Iya. Jadi nanti yang 30% yang bukan hibrida kita pisah tempat ya. Ukuran 1 kali, kita jaraknya 1 kali 1. Ini penanaman juga begitu. Kali lubangnya, terus padatkan ya, cukup mudah ya Pak ya. Iya. Nah, menanamnya. Nah, kita perhatikan para petani sedang menanam kapulaga. Ini sebenarnya sekarang bulan Agustus, nah cocok ya, pas ya untuk penanaman. Mau sebentar kan musim penghujan nih. Ya, tuh karena sebentar lagi masuk bulan-bulan musim hujan, dan memang tanaman ya bibit rata-rata memang butuh ini ya. Tuh air yang Nah, keuntungannya di tempat teduh seperti ini, ada kemarau 1 bulan ini nggak akan berubah. Oh, oke. Karena ini udah Dingin ya. dan kan tanahnya nggak langsung kena matahari juga. Ya. Jadi masih agak inilah Lembab gitu ya. ya, Jadi masih lembab tanahnya. Jadi itu keuntungan dari ini kawan-kawan, keuntungan dari daerah yang rimbun gini. Jadi tidak cepat kering tanahnya, masih banyak air ya. Itu merupakan tanaman yang ideal untuk kapulaga ya. Kita lihat sebentar lagi sebelum kita berpindah. Ini termasuk bibit unggulan Ya, karena jarang ada ketinggian di atas 100 meter. ya. Ini Pak, nanti ini posisi sini. Ini proses menanam ya. Nanti kita lihat beberapa yang sudah ditanam. Dua batang per lubang ya. Ya tujuannya biar mempercepat banyak anakan. Ya. Banyak rumpun. Mempercepat anakan, banyak rumpun ya. Supaya ada teman gitu. Ini cengkeh ini dan kapulaga tuh saling menguntungkan ya. Cengkehnya sendiri pelindung ya dari matahari terhadap kapulaga, sedangkan kapulaganya juga karena ada efek bau-bau yang keras gitu ya dari biji dan tanaman kapulaganya juga mengakibatkan semut-semut di cengkehnya tidak didatangi semut gitu ya, berkurang semutnya gitu. Jadi mereka simbiosis, mutualisme gitu istilahnya, saling membantu ya. Kapulaga udah bisa menghasilkan setahun, sedangkan cengkeh memang agak panjang ya, berbuah itu setelah 4-5 tahun ya. Jadi ya harap bersabar ya kalau yang mau jadi ini haji cengkeh ya. Anggap aja kita lagi berdoa panjang umur. Berdoa panjang umur supaya diberikan umur lebih daripada cengkeh gitu ya. Ya kawan-kawan, hari ini kita udah seminggu ya setelah penanaman pertama minggu lalu. Jadi tanaman kita ini sekarang sudah tertanam untuk sementara 1 hektar
dengan kapulaga berapa Kang? 5.000 kali 2 ya? 5.000 kali 2 ya, 10.000 batang. Jadi 2 batang per lubang, kemudian dilanjutkan cengkeh 500 batang ya. Oke, kawan-kawan, kita saksikan bersama. Ya, kawan-kawan, kita lihat penanaman kapulaga satu lubang dua pohon ya, sudah merata. Ini diperkirakan udah berapa lubang, Kang? Ini udah masuk 8.000. Iya, 8.000 berarti 4.000 lubang ya. 8.000 lubang gitu. Ya, itu sampai masih jauh di sana. Kita lihat tadi. Nah, nanti kita lihat pemeliharaannya ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Di video berikutnya, kita akan membahas proses pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, pembersihan dari gulma, pemberian insektisida, dan sebagainya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi.